hobi yang menghasilkan ya, Kak? Tiba-tiba bagaimana ceritanya kok tuh, Kak, sampai diundang ke Oh Jepang? itu, Keren, wow. kalau yang itu ceritanya, Yang misalnya kan konten-konten YouTube tentang dalam tanda kutip ya porno atau oh gimana? tuh, sebenarnya kalau Kadang video porno secara eksplisit. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami Emrode atau dalam bahasa Banjar Marudai dan dalam bahasa Indonesia bincang-bincang seru dan tentunya bincang-bincang penuh inspiratif ya di hari ini Minggu ceria di 5 November 2020. Dan tentu saja bersama saya di sini Ratnasari, kita bakalan ngulas nih salah satu dari narasumber kami yang telah hadir di sini ya, dan tentunya memberikan inspirasi bagi kaula muda di seantero jagat raya, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan tentunya narasumber kali ini tuh gak kalah kayak sama kayak Bahar, lumayan manis, ganteng juga, dan profesinya seorang guru ya. Tapi dia juga sekaligus pemusik. Gimana nih guru kok bisa jadi seorang pemusik? Ya, langsung saja bersama kita di sini hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ini kakak, alhamdulillah baik. Ini kakak Ilham Ahmad. Apa Ilhamnya Rusdi dulu nih sebelum kita kenalan dulu ini. Ya, jadi namanya Ahmad Rusdi. Wah. Jadi teman-teman bisa manggil Rusdi, bisa manggil Ilham juga nggak apa-apa. Teman itu kalau nama akun biasanya menggunakan nama Ilham Ahmad. Itu nama dunia maya saja. Oh, nama dunia maya itu Iya. teman-teman yang pengen kenal. Daripada pakai nama dunia maya yang alay, Ayo benar. seperti Ilham ingin selalu dimanja. Saya sayang selalu ya seperti itu. Iya. Bukan lagi. Sebelumnya kita kenalan dulu nih. Kalau kata katanya kata sayang dan tak sayang kata cinta, langsung saja Kak. Iya. Suaranya nih kayak punya radio ya. Aduh. Alhamdulillah belajar ini Mas. Belajar nanti profesi tambahan punya radio abis ini. Ya. Dan langsung saja tempat tanggal lahir di mana untuk perkenalan lebih dalam nih, biodata dulu lah. Oh, biodata. Oke, biodata. Lahir di Amuntai. Tanggal lahirnya. Iya dong. Biar siapa tahu ada penggemar yang pengen ngasih kado ya kan? Tanggal lahir 14 Agustus 1990. Berarti sekarang 30 tahun udah. Alhamdulillah udah tua ternyata. Tapi ya kelihatan lah mukanya awet muda, masih tampan, masih ganteng ya kan, manis juga unyu-unyu. Dan katanya nih Kak, kakak tuh seorang guru, tapi gimana caranya karirnya kok bisa merambah ke musik ini Kak? Dan katanya udah diundang nih ya teman-teman semua, diundang di televisi Jepang, salah satu warga Kabupaten Hulu Sungai Utara ya, salah satunya yang membanggakan dan mengharumkan nama Banua kita. Iya betul. Kalimantan Selatan. Jujur banget. Ya, jadi pekerjaan sekarang sebagai guru di SMK. Ngajarnya kalau ambil kuliahnya dulu bahasa Inggris. Cuman sekarang juga sekalian ngajar seni budaya. Oh, seni budaya. Seni budaya. Terus kalau musik itu adalah hobi saja, hobi waktu sekolah dan berlanjut sampai sekarang. Hobi yang menghasilkan ya Kak? Tiba-tiba bagaimana ceritanya kok tuh Kak sampai diundang ke Jepang? Oh itu. Keren, wow. Kalau yang itu ceritanya dulu waktu 2017 itu dapat email dari orang TV Jepangnya. Katanya mereka habis nonton video aku yang salah satu video yang nyanyi lagu Jepang gitu ya. Jadi mereka ngontek lewat email, terus dikabarin kami dari ini kami punya acara namanya Nodojiman The World, isinya seperti ini, isinya kurang lebih itu seperti orang nyanyi, cuman nyanyi Jepang tapi bukan warga Jepang, jadi khusus orang luar. Ya mungkin para teman-teman di rumah nih Kak penasaran nih, apa sih yang kakak bawain kemarin tuh di channel YouTube-nya itu apa namanya gitu? Kalau videonya dulu kemarin tuh yang di notice sama mereka itu yang kalau tidak salah One Ok Rock, judulnya Wherever You Are. Tuh. Terus setelah itu kan mereka ngontek, terus minta lagi video-video yang lain ya. Lah dibikinlah video yang lagunya soundtrack Doraemon kemarin, yang film Doraemon yang animasi, yang Stand By Me. Oh, yang Stand By Me itu. Itu lagunya judulnya Himawari no Yakusoku, atau yang dinyanyikan oleh siapa ya? Hata Motohiro. Tahu nggak?
Nggak tahu. Gak tahu, alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Bisa dijelaskan mungkin. Ya itu lagunya dari Hata Motohiro, judulnya Himawari no Yakusoku. Itu adalah soundtrack dari film Doraemon yang Stand By Me. Nah, terus mereka minta aku nyanyikan lagu yang itu aja di Jepang. Oh gitu. 2 lagu sih, satunya lagunya lagu Kokoro no Tomo. Tahu? Kokoron Motomo itu yang Lagu Bahari, iya, lagu jadul. lagu jadul. Coba dikit Kak. Coba dikit lah. Coba dikit. Hale-hale gimana hale-hale? Iyalah. Setuju lah semuanya, coba dikit. Anata karena yang itu. Oh yang itu, Masya Allah. Kimi. Banyak terhanyut nih nanti ya kan kalau denger Aduh. Kakak Ilhami nyanyi ya. Nanti aja lah Janganlah. nyanyinya. Kena sama Nanti Bawi. nyanyi Diundang lagu. lagi rekaman Kak. Bisa. Gimana perasaannya Kak waktu pertama kali menginjakan kaki ke Jepang? Oh ya, itu apa ya? Tidak pernah terbayangkan sebelumnya, tidak pernah bermimpi juga untuk bisa berangkat ke sana. Tetapi maaf, aku mau dikata rencana Tuhan memang haruskan pergi ke sana sebentar. Jadi semuanya berangkat sendiri aja sih dari Indonesia, dari Amuntai sendiri. Jadi sampai sana juga sendiri, nggak ada teman. Tapi ada sih teman-teman dari orang peserta juga, jadi kenalan-kenalan sama mereka, jadi nambah-nambah teman. Ya menyenangkan sih. Terus untuk kendala bahasa ada nggak Kak mungkin di sana? Kalau ngomong sih paling bahasa Inggris. Jadi orang Jepang tuh banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi tetapi waktu di acara dikasih itu diberi terjemah, interpreter. Jadi ada yang penerjemah di belakang. Jadi dia menerjemahkan. Tapi kalau untuk di kehidupan sehari-hari ya ngobrolnya bahasa Inggris. Kalau untuk seharian bahasa Inggris. Kalau penduduk Jepangnya mereka nggak bisa bahasa Inggris kebanyakan. Jadi kalau kayak di stasiun ya ngomongnya ya seadanya. Terus kalau pakai isyarat. di sana itu apa itu maksudnya nama mungkin SCTP atau apa namanya? Oh, di sana nama kemarin? stasiun TV-nya gitu. NTV, itu TV nasional Jepang kalau tidak salah. NTV, Nippon TV. Tampil bersama siapa aja di sana? Ya itu ada beberapa peserta dari berbagai macam negara ya. Salah satunya Indonesia. Jadi ada dari Amerika, ada dari Filipina, juga ada dari Afrika seperti Kenya dan lain-lain. Jadi ya nambah-nambah teman lah. Oh jadi itu awal karir Kakak untuk melangkah ke dunia pelaminan. musik. Dunia musik. Kalau musik sih sebenarnya udah lama dari dari sekolah kan sering ngeband, sering ikut event-event, festival, terus juga parade musik. Terus berlanjut sampai kuliah di Banjarmasin juga tetap main band rame-rame. Sampai akhirnya belajar recording sendiri, bikin musik sendiri. Dan sampean beli mikrofon, coba rekam vokal sendiri, belajar mixing sendiri, dan awalnya sih coba-coba bikin video di YouTube terus, dan akhirnya karena sudah tercebur dan dilanjutkanlah sampai dan sekarang menjadi YouTuber ya Kak ya. Bisa Iya. dibilang YouTuber untuk Kakak sendiri? Ya boleh sih kalau mau disebut YouTuber, kalau mau disebut apa lagi ya, konten kreator, mau disebut apa lagi, produser juga bisa, sama-sama saja. Kan awalnya kan berangkatnya juga dari musik, jadi kesini-sini juga ditambah macam-macam, bahkan juga ada sedikit video komedi waktu itu, seperti video parodi Indonesian Idol dan lain-lain. Oh pernah, oh iya benar. Nah, Kakak itu. yang ikut Indonesian Idol itu udah terkenal ya. Gara-gara Itu parodi. editan loh, Semuanya editan ya? editan bukan asli. Bukan asli, kalau aja asli ya kan. Coba langsung masuk Indonesian Idol ya untuk mewakili Orang Alabio, orang Alabio masuk Indonesian Idol. ya. Orang Bandung. Oh ya saya salah ke gua fokus nih Kak. Sama tulisan di baju Kakak ada tulisan Radikta. Nah itu Oh apa ini itu? band teman saya. Tadi Ini. saya tuh penasaran gitu. Ini nama band Radikta di Banjar, Dia baru. itu band terkenal katanya. Oh iya, terkenal sekali. Eja, halo Eja. Halo Bang Eja. Apa kabar? Salam buat Radikta ya. Iya Eja nih hari-hari setiap hari ini ada job nih. Nah nyanyi aja. Iya. Setiap hari Eja nyanyi nah. Cair Eja. Cair terus. Apa aja yang cair itu Kak? Jadi untuk sendiri Kakak sekarang karir solo karir atau gabung-gabung apa mungkin untuk kegiatan kesehariannya sekarang melanjutkan dunia YouTubernya atau musik? Ya sebagian besar sih dikerjain sendiri. Cuman juga sering juga berkolab terus juga bikin lagu juga buat orang-orang gitu.
Jadi kalau di rumah juga sering ada orang-orang recording gitu, rekaman ya, orang cover lah, berberamian aja gitu. Oh, Terus kalau apa, kalau YouTube sendiri sebagian besar dibikin sendiri aja sih, jadi one man show aja. oh sendiri karir aja. Ya paling rajin biasanya komen collab sama teman-teman kayak teman di Banjar, di luar, terus juga yang di sini gitu. Ya gitu-gitu aja sih, monoton ya. Enggak, tapi itu menghasilkan kan? Ya kalau menghasilkan tuh bonus lah. Alhamdulillah. Yang penting Itu cuma yang menyalurkan penting, kan? saja. Menyalurkan bakat sekaligus menghasilkan, itu yang Iya. penting kan. Betul. Hobi yang dibayarkan. Oke, kenapa nih si Fedin? Apa tadi? Tuh. Oh, ada, kalau nggak salah nih ya, sebelumnya nih saya tuh ada denger nih kakak tuh collab sama teman-teman tadi kan katanya. Mm-mm. Terus aku juga pernah dengar nih sama gabung-gabung di Sanggar Air sama Oh iya, ada teman-teman. teman-teman Nah itu kita itu. bisa diceritakan tuh kak Ya, kegiatan di sana, terus collab rencananya apa kan aja tuh? waktu itu mau bikin kayak apa ya, bikin lagu-lagu Banjar, cuman dikemas dengan musik yang lebih modern lah, musik elektronik. Jadi kan bersama dengan teman-teman di Sanggar Air kita bikin video musik. Pertama sih lagu Kota Amuntai. Ya, dan itu bersama sahabat saya Tifa. Hai Tifa. Ya Tipah tuh vokalis yang Eh, ya, terus lagu kedua juga ada HSU Mantap. Baru Ya, dua itu sih, itu. cuman belum terlanjutkan. Di kepala ini banyak, cuman belum terrealisasi. Jadi mudah-mudahan sih kedepannya mau bikin lagu Banjar-Banjar lagi. Dan lagu Banjarnya katanya tuh dibikin beatbox kak. Kakak bisa? Beatbox lagu Banjar, wah gimana tuh, nggak bisa aku. Coba tahu ya kan. Nggak bisa. Ini Bawi bisa Bawi nih. Halo Wi. Ya terus kak, untuk lagu-lagu itu gimana tuh kak untuk perkembangan di YouTube, minat yang terlihat dari ketika upload itu lagu tuh gimana tuh kak? Lagu yang mana? Apresiasi dari Ya. masyarakat atau pemuda-pemudi sendiri untuk Iya, kita. kalau apresiasi sih ya sebagian besar sih ya mengapresiasi ya, menyukai. Hmm. Jadi ya alhamdulillah banyak yang suka juga. Jadi kalau untuk konten aku sendiri itu sebenarnya sih campur-campur. Kadang ada yang bikin akapela, kadang ada yang bikin musik elektronik, kadang ada bikin musik cover, kadang ada yang bikin cover yang gitaran doang. Jadi campur-campur lah sebenarnya, gado-gado. Jadi tidak terfokus pada satu jenis jenis aliran musik. Jadi sebenarnya sih bebas campur-campur. Cuman garis besarnya tetap sama di musik gitu. Bisa promosikan kak untuk kontennya itu kan, itu penting ini karena like, comment, and subscribe itu gratis ya, tapi itu sangat berarti sekali bagi para YouTuber yang ada di Indonesia khususnya. Untuk konten kakak sendiri apa tuh kak? Nama YouTube-nya, nama YouTube-nya ya Ilhami Ahmad, itu nama yang dipakai di Ilhami dunia Ahmad maya. ya. Jangan lupa subscribe, Ilhami like, Ahmad loh ya, and bukan Ilhami Ahmad bukan ya. ditambah embel-embel Ilhami Ahmad ingin disayang, Ilhami Ahmad Ingin dicayang selalu ingin dimanja. disayang selalu, anak bunda papa mama gitu, Iya, bukan. Berarti cuma Ilhami Ahmad ya. Jangan lupa teman-teman di like, comment, and subscribe. Dan Iya, juga betul. jangan lupa comment, like, and subscribe dari Channel channel YouTube Marudai. kita Emerald Day atau Marudai dalam bahasa Banjar ya. Ini episode pertama ya. Oh iya, ini episode Oh, iya. pertama bersama kakak yang ganteng Iya. ya. Dan juga di Instagram juga jangan lupa terus follow kami di K7_Marudai ya. Nah, itu seperti follow. Ini live kah ada nih? Ini live kak. Oh, Dan mana kita sih tuang kamera live-nya? Ya tolong lambaikan nggak ada ya? kamera kalau ya minum dulu kak. Minum dulu lah silakan. satu mat. Minum dulu katanya. Satu mat. Nah, dalam bahasa satu Nah, mat satu mungkin mat. tidak dimengerti. Sebentar ya, dan tentunya kita masih bersama di sini untuk Kembali setelah Dengarkan. pesan berikutnya. mendengarkan Oh, bukan. kisah-kisah. Gak perlu kak kembali kayak gitu. Pedi ada pertanyaan, Pedi? Ya terus kak, untuk Ya. harapan mungkin banyak nih kak ya yang meniru konten-konten yang sekarang itu, banyak sekali konten-konten yang menurut saya kadang kurang gimana ya kak ya. Kurang gimana maksudnya? Gimana Maksudnya itu kayak orang memotivasi untuk tuh? Oh. kaula muda ya, terus juga konten-konten yang banyak yang kadang negatif tapi Iya, gila-gila tapi berhasil gitu kak untuk rating tinggi tuh gimana tuh kak, harus itu Ya, penilaian kakak tuh kalau gimana? konten sih sebenarnya nggak ada batasan. Jadi sebenarnya orang bebas sih mau bikin apa, dan sebagai penonton juga kita bebas mau menonton yang gimana gitu. Jadi ya kalau kita mau bikin video gak jelas pun di YouTube, kalau orang suka ya suka. Terus kalau misalnya orang bikin video yang yang menyinggung orang lain juga, kalau orang suka ya suka. Settingan pun banyak yang suka. Jadi
Iya makanya itu untuk yang sekarang Gimana itu ya? Nggak bisa dibatasi, nggak bisa dihalangi orang mau bikin apa sebenarnya. Jadi ya bijak-bijak saja kita jadi dalam pandangan menonton. kakak itu terhadap semua itu kak. Ya kalau YouTube pada awal-awalnya sih nggak begini. Jadi kalau kita bilang YouTube sebagai industri itu sebenarnya sudah Heeh. bergeser atau sudah berubah. Sekarang tuh juga dipenuhi oleh stasiun TV, terus juga artis-artis TV yang juga mengungsi ke YouTube. Cuman ya nggak apa-apa sih. Ya tergantung Iya. dari rezekinya masing-masing Tergantung ya, Kak? penontonnya juga bebas milih mau nonton apa. Heeh. Kalau mau yang sering giveaway juga ada. Baim Wong sering giveaway. Oh, Baim Wong. sering banget lah Bang. Orang kaya kak. Oke. Terus ke pandangan kakak terhadap konten-konten YouTube yang dilarang tuh gimana? Dilarang. Oh, kalau contohnya kayak gimana nih yang dilarang? Yang misalnya kan konten-konten YouTube tentang dalam tanda kutip ya porno atau Oh, gimana? Itu Sebenarnya kalau video porno secara eksplisit sebenarnya tidak bisa sih ditayangin di YouTube. Biasanya akan tercekal ataupun paling tidak terbatasi lah dibatasi area usia maksudnya. Jadi kalau konten dewasa sebenarnya memang dikhususkan untuk dewasa. Jadi kalau mau nonton YouTube yang video dewasa misalkan ya, jadi akan ada pemberitahuan usia Anda harus di atas 18 tahun, dan itu sebenarnya sih nggak aman juga. Anak-anak kecil pun kalau dikasih pertanyaan apakah Anda lebih dari 18 tahun ya mereka tinggal iya pencet benar aja. lonceng aja sama kesal. Jadi Itu- kalau sebenarnya kita nggak bisa batasin, nggak bisa menghalangin orang mau upload apa saja karena itu kebebasan masing-masing. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah sebagai sebatas membatasi apa yang mau kita tonton sebenarnya. Jadi ada di kebebasan si penontonnya sendiri itu loh. Oh ya kak, untuk di Kalimantan Selatan sendiri itu youtuber itu banyak ya kak ya? Udah Setahu banyak saya sekarang, ada udah Sinta menjamur. Dialova, terus juga ada Ya dari berbagai macam iya, dari konten macam lah, konten genre. ada, iya benar. Komedi juga banyak. Hmm. Sahabat saya nih Ipul Hari ini juga ada Tommy komedi. Kaganangan Tommy dari itu. Nyanyi banyak lah. Dari nyanyi terus itu persaingan kayak gimana tuh kak? Kalau kakak melihatnya terus kak, kakak sendiri kiat-kiatnya gimana tuh biar tetap eksis gitu? Sebenarnya sih bukan persaingan ya, cuman kayak semacam apa sih istilahnya, pertemanan atau persahabatan ataupun seprofesi gitu ya. Jadi kalau disebut saingan sih sebenarnya bukan, nggak kurang tepat kalau menurutku. Jadi bisa kita sebut sebagai teman ataupun motivasi, partner, iya betul. Bahkan kita juga bisa hitungannya bisa saling collab gitu. Jadi malah apa istilahnya lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak kalau collab. Apalagi kan collab yang sama yang besar kan ya bisa lebih mengangkat ya seperti yang itu. Yang besar kan sekarang Tommy Kaganangan itu ya Tuh. kayak yang gamers juga banyak di Kalimantan. Di Kandangan tuh si Idangnya tuh. Oh itu juga ada. Ada dia gamer cewek. Wow, cewek orang ya? Kandangan iya. Idang Nia. Halo Nia, kamu nonton gak nih? Nonton aja pasti ya. Iya, teman saya juga itu. Oh jadi antara sesama YouTuber sendiri di Kalimantan Kenal sendiri itu bukan untuk persaingan tapi pertemanan dan malah Ya, berteman itu malah bisa saling sharing, bisa saling apa istilahnya tuh membantu, saling mendongkrak, saling support, ya seperti itu lah. Nah, Saling support lah intinya. Nah itulah bagi pesan kaula muda yang ada di Kalimantan Selatan ya, bahwa apapun itu bahwa kita itu nggak harus persaingan tapi bisa malah mengadakan kolaborasi, bahkan itu pertemanan Betul yang saling sekali. mendukung dan saling menghasilkan ya. Iya. Terus ada lagi pertanyaan Pedi? Ngomong aja Pedi nggak apa-apa. Iya. Dari youtuber yang ada di Kalimantan Selatan tuh mungkin ya kakak Ilham temenan semuanya, terus saling membantu, saling support. Iya, Tapi betul. untuk youtuber dari luar negeri nih kak, ada nggak sih Negeri. yang mungkin kakak menginspirasi kakak kok bisa sampai tinggi Oh, itu, iya. memotivasi lah istilahnya. Pada awalnya konten-konten yang aku bikin kan itu jenisnya akapela ya. Akapela tuh kalau kita definisikan musik yang tidak menggunakan alat musik. Jadi sumber musiknya itu berasal dari suara mulut. Boleh dicoba dikit nih akapela ya kan tentunya. Jadi kan kalau misalnya kita nyanyikan tuh perlu chord, perlu kunci. Jadi itu kita memproduksi chordnya itu melalui suara mulut. Jadi kalau anggaplah main di kunci C ya gitu ya. Jadi
kita bikin lagi, rekam lagi suara yang satunya lagi jadi kalau digabungkan tuh jadi progresi chord C mayor. Jadi kan basicnya seperti itu, dan itu basic dari akapela. Terus kalau konten kreator akapela dari luar yang sebenarnya menginspirasi itu ada yang namanya Mike Tompkins. Itu aku udah nonton itu dari tahun 2008-an mungkin. Wow, bukan lagi dari 2008, udah berapa Udah tahun nonton ini? dia, udah nontonin dia. Hampir 10 tahun lebih ya? ya benar. 10 Ya. tahun lebih. Ya itu udah nontonin dia. Itu video akapelanya juga keren. Akapelanya bukan akapela yang murni sih, cuman akapela yang sudah sound itu udah kalau kita sebut tuh diedit ataupun dimanipulasi supaya lebih mendekati instrumen musik gitu ya. Nah, berangkat dari situ aku coba-coba bikin kayak gitu juga, seiring dengan kemampuan memixing musik yang udah lumayan bisa gitu ya. Jadi coba-cobalah bikin seperti itu pada awal. Kalau akapela pertama apa ya, lupa. Itu lagu itu Surat Cinta untuk Starla dari Virgon. Dikit ya kan, dikit aja. Apa yang dikit? Dikit aja, Surat Cinta untuk Betul. Starla itu. Aduh, itu lagu favorit saya ya kan, karena lagu favorit dia. Dicoba lah. Kayak mana ya lagunya? Ku tulis kan gitu ya. Nah, Kenangan tentang caraku menemukan dirimu. wes, Wah, bukan itu aja lagi sekilas cara aja. Sekilas info. Nah itu video akapela pertama. Terus tambah lagi akapela yang lain. Virgon. Ya flashback lagi kan kita. Oh iya betul. Aku juga pernah nih ke tempatnya Virgon waktu itu, jalan-jalan ke pernah? Jakarta. Pernah ke tempatnya, mampir sebentar. Karena kan Ketemu sama orang ya? tuh mau mampir ke rumahnya. Wow. Wow. Virgon. Virgon. Semuanya ya kan. Jadi kan dulu tuh sempat kontek-kontekan di Instagram, juga minta WA-nya gitu, tuker-tukeran WA. Jadi Bukan lagi tukeran WA, Virgon. enggak. Jadi waktu ke Jakarta sempatlah sekali mampir ke tempatnya, ke rumahnya langsung gitu. Gimana sambutannya? Ketemu Kesan Iya. ketemu Hah? dia pertama kali. gendut namanya. Bukan gendutnya, Kak. Cerita hidup. Oh orangnya bagus, baik lah. Aduh ya Baik, Allah, lucu orangnya. kali kan narasumber kita kali ini yang pertama. Malah gendut nih yang bikin aja. Ya Baik, terus orangnya kesannya baik, gimana? terus welcome disambut aku di rumahnya. Ya walaupun nunggu setengah jaman di depan rumahnya, kan dia lagi di jalan gitu. Jadi aku nunggu di depan rumahnya setengah jaman gitu. Sempat bincang-bincang nggak, Kak? Ya iyalah, Untuk sambil kehidupan. jalan. Gimana tuh bincang-bincang? Bincang apa maksudnya? Apalagi terkait, Ya paling ngobrol-ngobrol, gitar-gitaran gitu. Gitu. Ketemu anaknya yang lucu itu, si Starla itu. Masalah. Ya. Ada si Lala. Ya udah deh. Nanti kasih WA-nya lah. Kak Ade. Ya, terus kita flashback lagi waktu Iya. Kakak ke Jepang dulu. Terus untuk pemerintah kita sendiri gimana tuh, Kak? Untuk apresiasinya iya. terhadap Kakak tuh penasaran nih, Dede. Oh ya, jadi kan aku kesana juga dengan dukungan pemerintah Sulawesi Utara ya. kan, alhamdulillah pemerintah kita Jadi mendukung ya sempat sekali. mampir juga ke tempat Pak Bupati apa istilahnya menyambut dengan baik ataupun dengan senang hati. Terus juga Pak Bupati juga ngasih uang saku lah. Alhamdulillah rabbil alamin. buat di sana. Bupati kita kan Bapak Haji Abdul Wahid Iya. HKMMSD. Terima kasih Pak Bupati, Ibu Bupati juga. Sama-sama berdua-duanya. Iya, kan mampir ke tempat ke rumah beliau, jadi dikasih uang saku, diberi dukungan juga. Terus juga teman-teman dari Kominfo juga mendukung juga, memberikan video-video itu profil tentang Indonesia. Bukan Indonesia, Amuntai. Kan dari orang Jepangnya minta beberapa video lah tentang kota Amuntai. Jadi yang dikasih itu tentang video apa-apa aja tuh, Kak? Mungkin. Ya, Jelaskan. kan mereka orang Jepangnya mau bikin itu video profil tentang peserta kan. Jadi disertakanlah video-video tentang Candi Agung, video-video tentang kota Amuntai, landscape kota Amuntai. Jadi ya gitulah. Dan itu aku mintanya dari video dari teman-teman dari Kominfo, dari rekaman video dari teman-teman dari Jadi di Kominfo. Jepang itu orang udah lihat ya kota Amuntai kayak Iya, mana lihat ya? Candi Agung. Candi Agung ya. Profil peserta dari Candi Agung. Jadi profil terus juga untuk landscape dari kota kita sendiri Iya, itu membanggakan sekali untuk ditampilkan dilihat dari ditampilkan ya. sekilas lah. Benar, dan itu kebanggaan tersendiri ya bagi Amuntai, Iya. Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di luar ekspektasi, nggak pernah menghayal ataupun berharap bisa pergi ke sana. Dan
Alhamdulillah sempat ngerasain jalan-jalan ke sana walaupun cuma Ada minggu lah. puasa kurang? Belum musim. Oh, belum musim kemarin. Sayang kali harusnya Itu, baru pulang tuh iya. Kak. Itu waktu musim dingin kemarin sebelum hampir salju udah, cuman belum salju lagi. Oh, belum salju juga, tapi dingin Kak. Dingin. Oh, bukan lagi Jepang ya kan? Kita udah Jepang. sampai ke Jepang ternyata. Oh, kamu udah sampai ke Jepang. Saya aja yang belum ke Jepang nanti lah. Ya Kak, untuk sendiri Kakak tuh sekarang masih berkarir yang kemana nih, atau arahnya mau project apa lagi untuk kedepannya yang kira-kira merangkul dari youtuber di Kalimantan Selatan atau gimana nih Kak? Ada nggak sih Kak rencana besar yang seperti itu? Kalau rencana untuk akunya sih sebenarnya mau bikin itu ya karya sendiri yang lebih serius gitu ya. Misalkan kayak bikin kalau bisa sih album ya, cuman mudah-mudahan nanti terrealisasi. Amin ya rabbal alamin. Banyak sih yang pengen dikerjain, mau bikin apa lagu untuk diri sendiri juga, terus bikin untuk lagu apa religi tentang dengan anak-anak juga bikin, terus mau bikinin lagu untuk teman-teman nyanyi juga rencananya ada, cuman nggak tahu nih yang mana yang harus jalan duluan nih. Jadi Ada rencana gayat youtuber besar gitu Kak? siapa tuh kira-kira berbesar? Yang mungkin Tommy Karin Kagen Oh kalau kalau sama Tommy udah sering gitu kita, cuman belum bikinin Tommy secara khusus sih. Tommy juga dia bikin apa, dia juga jalan sendiri kan dengan musik dengan lagu-lagunya, jadi mungkin suatu saat bisa tuh sama Tommy secara khusus. Cuman kalau yang kayak collab sih pernah lah sering. Pernah. Lagu apa ya kemarin, lagu pokoknya sama si Pandas lah, bertiga kita. Apa sih judulnya lupa, yang 45 guriding patah. Oh, nah itu. itu atas sabila di dalam Oh, lagu itu ternyata lagu Banjar, salah satu lagu Banjar judulnya itu. Dan masih banyak yang lainnya. Ya itu 45 kuriding patah gitu. Iya. Itu untuk Kak, lagu. kemudian Kak untuk kedepannya untuk mungkin Apa ini, Kak? oh mungkin ada band, ada project sama band yang rilis katanya ada. Oh iya betul, Yang saya ini. dengar itu sih yang Dengarnya di mana nih, dari yang kabar berhembus. burung? Ya dari angin yang Terus berlalu dari bisikan seorang Jin Kodam. Iya benar, Jin Kodam katanya Ilham Ahmad mau collab sama salah satu band dan bentar lagi rilis katanya. Iya, ini kemarin ada teman-teman dari band Garis gitu ya. Band apa tuh Kak? Garis itu personelnya ada Lutfi dan teman-teman. Mereka ngajakin bikin mereka ngajakin garap lagunya si Lutfi dan ngajakin aku tuh ya untuk bekerja sama. Jadi udah keluar sih sebenarnya, semuanya musiknya juga udah hampir selesai, jadi tinggal diluncurkan saja. Bukan lagi Iya, semua itu juga berkat si Fedi, Bro Fedi. Oh, Bro Pedi juga. Oke, Pedi. Oh, kalian promo nih ya ternyata. Iya, namanya manajer bandnya Garis. Ternyata promo band dia gitu. Iya. Judul lagunya sendiri apa tuh Kak? Judulnya apa, Pet? Mimpi ya. Oh iya, Mimpi. Ngobrol aja, Pet, ngomong aja, jangan ada apa-apa. Pembuat suara kan. Aduh, bukan lagi ternyata malah promo ya, dan Iya. tentunya nanti juga bakalan Garis. rilis di apa? Kapan, Pet, rilis, Pet? Di YouTube. Oh, di YouTube. Di YouTube channel mana nih yang bakalan rilis nih? Ya, nanti lah, belum tahu lagi. Kayaknya punya Garis atau punya siapa, sama-sama saja. Jadi Mimpi itu menceritakan tentang apa nih Kak lagunya? Tentang apa ya, siapa Pet? tuh? Itu penciptanya si Lutfi, aku cuma bikin musiknya doang. Tentang apa tuh Mimpi? Tentang apa ya? Tentang mimpi. Ya tentang apa gitu, inspirasi apa? Mungkin ada Tanya- yang bisa prosedur Ini PD-nya mungkin ngobrol aja sendiri sini. ngobrol sendiri di sini tuh, promo sendiri. Iya. Gak taunya dia yang promo ya kan, bukan lagi. Dan tentunya Kak ya, Kakak tuh memotivasi terus, menginspirasi dari kaum muda ya Kak ya. Apalagi ada pesan-pesan gak sih Kak? Sebelum Pesannya? untuk mungkin Oh iya, kalau muda, kalau YouTube. anak-anak atau teman-teman yang mau jadi serius mau bikin video di YouTube, ya terus semangat aja ya. Soalnya sekarang kan YouTube juga udah semakin susah nih masuknya. Apalagi kalau motivasi Anda itu untuk mendapatkan AdSense, itu juga harus tetap semangat. Soalnya persyaratan AdSense saat ini juga sudah semakin lebih sulit dari yang dulu-dulu. Sudah lebih sulit dari beberapa 3 tahun 4 tahun ke belakang. Jadi tetap semangat, tetap bikin karya yang bagus, yang positif. Lebih baik sih positif, jangan bikin yang Ya, bener. meskipun negatif, meskipun banyak yang
penonton ya tetap aja negatif. Dan Jadi biasanya itu sebentar doang ya kak ya. iya, ya itu sih sebenarnya pilihan. Jadi kalau bisa sih yang positif, apakah itu gaming, apakah itu video parodi, konsisten sih yang penting. Konsisten itu kunci dari segalanya. Terus untuk pesan untuk youtuber baru nih kak, apa nih kak, biar mendongkrak karir mereka tuh kayak mana gitu? Boleh sih kalau mau mencontoh dari Beliau tentunya. enggak, maksudnya mencontoh dari apa youtuber idola kamu, misalkan mau bikin video parodi ataupun ya podcast ataupun yang misalkan apalagi misalnya gaming ataupun apapun, cuman tetap berikanlah sentuhan ciri khas kamu itu sendiri. Ya benar ya. Ya mulailah dari perlengkapan yang sederhana aja dulu. Hmm? Jadi walaupun gear kamu itu sebenarnya tidak terlalu mewah ataupun tidak terlalu banyak, seadanya, yang penting kualitasnya dan juga hasilnya. Jadi videonya enak didengar, videonya enak ditonton, audionya enak didengar gitu. Terus juga materinya juga ya kalau lucu itu lebih bagus lagi. Biasanya kalau gaming tuh kalau ada sentuhan lucunya itu bagus. Terus juga nih kalau cewek-cewek biasanya kalau main gaming juga biasanya penontonnya akan lebih banyak loh. Oh Coba. gitu ya kak? Oh baru tahu. Cewek-cewek berarti. biasanya akan Aku lebih. mau jadi gaming nggak bisa. Belajar game nggak bisa. Game apa bisa Tetris? Nggak bisa. Oh, Game ini doang. Main domba, puzzle gitu kak? domba game apa? Game puzzle ada. Game puzzle aduh. Hago ya. Terus harapan kakak untuk karir kedepannya dan pesan-pesan kakak lah buat kaula muda yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya, terus juga untuk harapan karir kakak kedepannya gimana? Pesannya itu tadi, teruslah berkarya dengan hal yang baik, yang positif saja. Karena kalau yang positif dan menghibur itu akan jauh lebih diingat orang dan dikenang orang. Meskipun kalau yang negatif juga orang akan tetap ingat. Tapi ingatnya sama hal negatif. Tapi ingatnya ya citra kamu akan negatif. Jadi bikinlah video yang bermanfaat, terus yang kreatif, juga yang bernilai positif dan juga bisa menghibur orang tentunya. Ya untuk pertanyaan selanjutnya, saya tuh penasaran nih dengan apa yang hari ini narasumber kita pakai ya, dan tentunya ada di atas kepala itu. Saya penasaran kak, itu peci apa itu kak? Itu Ini. ciri khas dari kakak gitu. Sebenarnya Biasanya sering dipakai buat YouTube. iya, kalau dipakai sih sering. Biasanya ini awal dipakai waktu bikin itu parodi Indonesian Idol. Jadi biar lebih nyentrik. Tapi nggak nyentrik amat sih, cuman ya biar ada ciri khas aja sih. Jadi karakternya si Alwi itu menggunakan kopiah peci ini. Kopiah jangang kalau orang kita menyebutnya. Oh jangan ya kak. Iya. Itu dari apa itu? Ini dari akar apa sih? Akar apa? Akar-akaran. Akar tumbuhan gitulah. Cuman juga ada juga yang kalau yang pabrikan yang dari sintetis juga ada. Jadi kalau yang akar aslinya juga ada. Untuk Gitu. filosofinya tersendiri ada kak? Tidak ada sih, cuma aksesoris pendukung saja. Tapi kalau Sebagai ciri khas mungkin ya. iya, kalau sebagai ciri khas. Ini juga kalau bisa disebut asli dari Kalimantan ya, ini ya kopiah ini ya. Iya peci asli dari Kalimantan Selatan. Mungkin di daerah lain juga ada, cuman mungkin dengan bentuk ataupun bahan yang mungkin sedikit berbeda. Dan ini lumayan sulit kalau kita lihat cara perangkaiannya, kayak semacam di sulam-sulam seperti itu. Jadi sering dipakai, sejarahnya itu dari tahun berapa tadi kak? Berapa ya? 2018 kayaknya mungkin. Oh 2000 masih 22 tahun ya usianya. Iya. Si peci. Oh ini peci baru nih, yang Peci lama baru. udah patah-patah dikit, jadi ada lagi belinya satu yang baru. Ya sebelumnya nih untuk yang terakhir pertanyaan buat kakak tuh, harapan untuk karir kakak ke depannya gimana? Harapan. Jadi kalau ditanya harapan, kalau untuk sendiri sih mungkin harapannya bisa bikin ini lagi musik ataupun lagu lebih banyak lagi, terutama untuk musik sendiri sih. Terus juga bisa membuat atau membuat lagu juga buat teman-teman yang lain, untuk nyanyikan penyanyi-penyanyi lain gitu. Itu sih harapannya. Jadi mudah-mudahan sih bisa terwujud. Jadi nggak tahu yang mana harus duluan terwujud. Mudah-mudahan sih bisa berjalan bersamaan gitu. Nah maksud. Oh harapannya tetap berjalan bersamaan untuk mewujudkan semua harapan tadi ya kak ya. Dan tentunya bisa memotivasi ya
Betul. Nah sebelumnya nih saya tuh penasaran, mungkin pemirsa juga Penasaran penasaran nih. terus. Setiap kali bintang tamu yang ada di sini tuh kalau biasanya nih ya, statusnya apa nih Kak? To the point aja sudah. Status udah beristri dan beranak satu. Oh, nggak bisa. Jadi hari ini tuh hari patah hati nasional ya. Waduh. Buat untuk mengharapkan Kak Ilhami Ada yang belum. menjadi. Tenang aja, masih banyak lagi yang belum. Oh iya. Untuk mengharapkan Kak Ilhami menjadi sesuatu yang spesial. Ya belum bisa. Iya. Mohon maaf dikat dulu ya. Fedy masih single, aman aja. Terus, yang terakhir nih Kak, silahkan nih Kak, Ya. mau bantu-bantu promo dari channel YouTube Kakak dan ya channel YouTube kami dan juga teman-teman YouTuber yang ada di Kalimantan Selatan bisa ada Kakak promosikan nih buat Apa ya? Ya pertama Semuanya. itu channel aku ya, channel Oh, YouTube saya namanya Ilhami Ahmad. Itu bisa cari sendiri, kalau kalian suka silahkan di subscribe, di follow gitu ya. Mudah-mudahan suka sama video-videonya. Terus jangan lupa juga di follow ini YouTube-nya jangan lupa ini, ya. channel podcast kita ini. Emerald Day. Road and Day. Day. Gitu. Jadi ya pelesetan penulisan dari kata Marudai dalam bahasa Ya itu udah Banjar. bahasa Banjar ya Kak ya. Maruda atau bincang-bincang. Terus YouTube siapa lagi ya? YouTube YouTube. teman Kakak lah teman. yang misalnya duet sama siapa gitu Oh, Kak. ya mungkin kalaunya YouTube Sanggar juga ada, tapi atas nama Hendra Royati. Itu silakan dicari bukan aja. lagi Henry. Silakan dicari, di like, subscribe, and comment. Siapa lagi? YouTube Fedy? Ada. Atau YouTube dari Instagramnya dari Marudai ada. Jangan lupa 47_Marudai. Jangan lupa ya di follow juga. Dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita udah banyak berbincang-bincang dan banyak mendapatkan Iya. kisah-kisah inspirasi dari Kakak Muhammad Ilhami Ahmad. Dan jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan di Emerald atau Marudai. Dan jangan lupa di follow akun Instagramnya @7_Marudai. Dan jangan lupa di subscribe, like, and comment channel YouTube kami. Akhirul kalam bersama-sama kita ucapkan Kak, apa Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salah mohon maaf lahir dan batin.